Apa bisa menghadiahkan bacaan Quran untuk orang meninggal? Bisa. Untuk almarhum Abdul Somad, Al-Fatihah. Sampai apa enggak nih Pak Ustadz? Sampai. Dari mana sampai? Kan enggak balik, berarti sampai. Ustadz enggak pakai dalil. Dalil lah. Kata Nabi, kalau ada orang meninggal, kuburkan cepat-cepat, bacakan pada bagian kepalanya Al-Fatihah, pada bagian kakinya bacakan ujung surat Al-Baqarah. Lillahi ma fis samawati. Hadis riwayat Tabrani. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, hadisun hasan. Riwayat kedua, kata Abdullah bin Umar, kalau aku mati nanti, bacakan pangkal dan ujung surat Al-Baqarah di atas makamku. Itulah dalil bacaan Quran sampai. Kalau ada orang yang tidak percaya, kasih namanya, nanti kalau dia mati saya kirim. Kalau tak sampai, cepat-cepat kasih kabar. Ada di sebuah tempat tak boleh sebut nama, menjadi kode, jaga kode etik. Semulanya menjadi milik masyarakat wakaf dari seorang. Seiring berjalan waktu, masjid dikuasai satu kelompok, sehingga masyarakat sekitar menjadi asing di tempat mereka. Selama dikuasai, mereka melakukan kajian banyak. Akan tetapi masyarakat sekitar tak boleh melakukan kajian Maulid Nabi Yasin, dianggap bid'ah. Gesekan tetap berlangsung sampai puncaknya. Masyarakat mengambil alih masjid kembali, tapi mereka tak terima dan membongkar pintu kosen karena mereka sudah banyak habis. Kata mereka, apakah perbuatan membongkar masjid itu berdosa? Sementara mereka mengaku pengikut salafus soleh, karena yang mereka bongkar itu di awalnya melainkan diserak-serakkan saja. Oh, ini perkelahian, maka merusak masjid hukumnya haram. Yang sudah disedekahkan maka mesti masjid. Mesti ada namanya akta ikrar wakaf di kantor uang. Maka yang sudah ini bisa dihukum pidanakan. Bagi orang yang merusak masjid itu bisa dihukum pidanakan. Tak boleh. Ini kasus model begini, ini tak betul. Pak Ustaz, kita telah melaksanakan sholat tarawih, sholat witir. Setelah kita sholat tahajud malam itu, terima kasih. Tak tertangkap saya. Kita telah melaksanakan sholat tarawih maupun sholat witir. Apakah kita masih boleh melaksanakan tahajud? Boleh. Setelah witir di masjid, pulang ke rumah, nanti tahajud saja. Jangan witir lagi. La witrani, tak boleh 2 kali witir fi lailatin, dalam satu malam. Boleh, tahajud saja. Apa dalilnya? Nabi pernah sholat setelah witir, riwayat Ummu Salamah. Mohon jelas Bapak, bagaimana seseorang waktu kecil orang tua tak sama pada pemberi. Waktu kecil lahir, pemberian orang tua tidak sama pada waktu dewasa. Nama yang mana nama untuk dipanggilkan untuk orang itu waktu meninggal dunia? Oh, namanya kecil dulu tak sama, diganti setelah dewasa. Nanti sesudah mati dia dipanggil yang mana? Dipanggil yang masyhur, yang populer. Apa nama dia? Dulu orang Indonesia banyak. Orang dulu nenek moyang kita ngasih nama tergantung. Kebetulan lahirnya pas petir sudah menyambar, petir namanya. Waktu pergi haji diganti menjadi Abdurrahman. Maka nama yang baik itu tak boleh tukar nama buruk. Abu Bakar nama aslinya Abdul Ka'bah. Abdul Ka'bah nama orang, jelek, diganti Abdullah. Maka nama yang terakhir. Nanti Pak Ustadz, file-file malaikat banyak salah kirim. Enggak. Malaikat bukan macam PNS. InsyaAllah tak ada salah kirim. Apakah ada suuzon, berprasangka tidak berdosa? Semua suuzon berdosa. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann. Janganlah engkau banyak bersangka-sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismun. Sebagian prasangka dosa. Kan sebagian Pak Ustaz. Yang sebagian yang lagi
Kita tak bisa membedakan mana prasangka itu yang tak berdosa. Jumpa sama kawan, wajahnya merengut. Sombong kali mentang-mentang mobil baru. Rupanya dia merengut bukan karena mobil baru, karena kamar mandi tak dapat sesak pipis dari tadi. Nah, jadi kita tak boleh buruk sangka. Saya kalau ada kawan sahabat, saya tak mau buruk sangka, saya klarifikasi. Tadi ngomong kamu tuh kasar sama saya. Apa maksudnya? Saya tidak kasar Pak Ustaz. Terus memang bawaan saya begitu. Ustaz ngerti-ngerti aja lah sama saya. Hah? Kadang orang ini kita disuruhnya ngerti sama dia. Ustaz sih nggak paham saya. Saya memang gitu orangnya. Pak Ustaz, apakah ada malam nisfu Sya'ban itu? Dari tadi itulah yang kita bahas. Ini kan pertanyaannya mungkin sebelum acara. Itulah kalau Ustaz su'uzon. Kalau husnuzon, su'uzon Ustaz, tanggal berapa nisfu Sya'ban Pak Ustaz? Sampai boleh, malam 5 boleh, 40 to 50 after tomorrow. Okay, I think you understand what I say. Mungkinnya tidak paham bahasa. Apa boleh kita kerjakan satu hari saja? Apa yang mau dikerjakan? Kalau doanya besok malam, malam ini tetap kita berdoa tiap malam berdoa. Lalu malam besok agak ditambah. Biasa berdoa 1 jam 2 jam. Biasa berdoa 5 menit 10 menit. Itu maksudnya. Orang tua saya tinggal di luar kota, lansia. Apabila anaknya sudah wajib berzakat, apa boleh saya membayar zakat untuk orang tua? Tak boleh. Zakat tak boleh diberikan pada orang yang wajib kita nafkahi. Saya tak boleh ngasih ke istri saya, istriku, ini ada uang 3 juta zakat abang, sekaligus belanja kita bulan ini. Itu namanya terlalu cerdas beragama. Maka zakat tak boleh diberikan kepada 1 istri, 2 anak, 3 orang tua, 4 mertua. Orang-orang yang wajib kita nafkahi tak boleh kita kasih zakat. 3, apakah ada doa khusus untuk masuk surga? Ada. Wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Masukkan aku ke dalam surga bersama abrar. Abrar itu siapa? Orang baik-baik. Jangan minta doa masuk surga, karena semua umat Muhammad masuk surga. Tapi mintalah doa jauh dari neraka. Waqina azabannar. Rabbana atina waktu tawak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jauhkan dari neraka. Allahumma ajirna minan nar. Minta jauh dari neraka. Mana sebaiknya menjadi imam dengan baca surat panjang tapi sering lupa, atau pendek tapi lancar? Yang bagus panjang dan lancar. Kalau di bawahnya pendek tapi lancar, yang paling bawah panjang kurang lancar. Saudaraku yang sudah punya hafalan panjang, lancar-lancarkan. Tapi kalau terbentur, langsung Qul huwallahu ahad. Itu jurus terakhir. Apa pendapat Ustadz acara TV sekarang? India sinetron, matikan TV. Saya sudah tak menengok TV hampir sebulan. Balik tidur, pergi, tak ada nonton TV. Nonton TV kalau kebetulan mampir ke rumah makan, TV-nya hidup. Itu saya. Kalau di rumah, matikan TV. Dulu saya susah nengok TV artis-artis cantik-cantik bercelana pendek. Gimana cara? Mau ditutup TV? Ya Allah, selamatkanlah dari TV. Datang petir, disambarnya antena. Bom! Begitu kena antena, TV hidup, tapi tak bisa dibedakan mana anak gadis, mana nenek-nenek.
Sampai sekarang antena tak saya ganti. Kata istri saya, belilah bang parabola. Ini doa saya dikabulkan Allah. Karena kalau ganti parabola nanti nampak cantik-cantik. Nanti kalau ganti parabola, aku lebih lama menengok TV itu dari menengok kamu. Mana? Akhirnya TV saya itu bawa bintik-bintik. Pokoknya tak menarik. Dosanya ada tapi tak terlalu banyak. Berapa hal yang membatalkan pahala puasa Pak Ustaz? Nabi tak ada sebut 1, 2, 3. Nabi sebut umum. Man lam yada qaula zur wal amala bihi. Siapa yang tak meninggalkan ucapan perbuatan. Dua saja. Ucapan perbuatan. Siapa yang tak meninggalkan ucapan, perbuatan, dusta, tipu, bohong, zalim, aniaya, riba, namimah, sia-sia, falaisa lillahi hajatun bi ayyadaha ta'amahu wa syarabahu, maka tak ada guna pahala puasanya, Allah tak bagi balas. Ada orang rajin sholat berjamaah tapi tak baikan dengan tetangga. Apakah sholatnya diterima? La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Hadis sahih Bukhari, sahih Muslim. Siapa itu? Qatimur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Balik dari sini sambunglah. Besok pagi antar lontong sayur ke rumahnya. Bro, peace ya. Nanti malam kita sama-sama berdoa. Terima. Enggak kau kasih racun nih kan? Allah uji aku dengan sholat, aku rajin. Allah uji aku dengan pengajian, malam tadi aku sanggup. Tapi Allah uji aku dengan makhluk yang satu. Sabarkan aku. Tapi jangan depan dia dalam hati. Jangan pula bilang kau sengaja dikirim Allah untuk menguji. Bagaimana seorang perempuan yang belum membayar puasa Ramadan tahun yang lalu, 2012, 2013, 2014, 2016, 30, hitung aja, nanti ganti. Kalau tak banyak itu, ganti, cobalah. Insya Allah, Allah akan lapangkan. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah sudah kami lapangkan dada? Bagaimana cara mendidik anak supaya dia patuh dengan kita Pak Ustaz? Membentuk buluh, bentuklah dari rebung. Buluh bahasa Melayu bambu. Bentuklah dari rebung. Rebung dibentuk bisa melingkar, bisa melengkung. Kalau sudah jadi bambu kuning, dua kemungkinan. Kalau tidak dia patah, kepala kita pocong. Dari kecil terlonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Tengoklah, kecil dia terlonjak-lonjak ke masjid, terlonjak-lonjak pakai jilbab panjang, insya Allah terbawa-bawa sampai tua. Ini terlonjak-lonjak, nanti terlonjak-lonjak, terbawa-bawa sampai tua ke masjid. Kalau dia kerja di kantor nanti, dia yang azan, dia yang jadi imam. Kenapa? Terbiasa dia. Biasakan dari kecil. Allah bisa karena biasa. Dimasukkan sekolah pesantren malah menyalahkan orang tua. Dikatakannya orang tua memaksakan kehendak. Kenapa dia melawan? Dari kecil dia sudah dapat poin. Dari kecil dia sudah dapat. Kalau dari kecil tuh makanya dari kecil. Kalau udah begini Pak Ustaz, entahlah, tanyalah Kak Seto. Bagaimana cara mencegah anak-anak untuk dari dampak buruk internet warnet Pak Ustaz? Jangan kasih dia ini untuk papa sama mama. Papa pun sudah hampir diamuk mama gara-gara ini. Jangankan kau, kami yang sudah dewasanya dia sudah hancur kecobaan lo gara-gara ini. Jangan kasih. Memberi anak hadiah ulang tahun alasannya sayang, bukan sayang, menjerumuskan anak dalam kehancuran. Otaknya rusak. Pulang ke rumah, masukkan HP ke tas. Karena kalau dia menengok, dia tertarik, papa kok boleh, kami kok tidak. Berat hidup zaman sekarang, maka mesti pandai-pandai. Kalau tidak hancur. Selamatkan mereka. Selamatkan. Internet cerdas.
Kalau di rumah pakai internet, buat jam. Kalian boleh dari jam sekian sampai jam sekian. Adik boleh sekian. Ini kartu bapak megang. Harus tegas. Ada tarik ulur, macam layang-layang. Kadang diulur, kadang ditarik. Jangan terlalu banyak ulur, nanti tersangkut di tiang listrik. Jangan terlalu ditarik, ya tak naik-naik. Ada masa angin kencang ulur, nampak gawat, tarik. Apa hukum memberikan zakat fitrah pada orang yang tak puasa, tak sholat? Dia Islam dalam keadaan miskin. Tahun ini kumpulkan semua, kasih nasihat. Bapak Ibu, kalian dikasih ini bukan karena miskin, karena banyak juga yang miskin di sana, tapi karena kalian Islam. Tahun ini kami kasih semua, tapi kami evaluasi. Kalau tahun depan kalian tak berubah, apa boleh buat? Tahun depan kalian tak dapat. Jangankan sekilo, sebiji beras haram dapat. Kalau tak percaya, tengok depan. Rupanya mereka berdoa sama-sama. Mati galak lah ketua ini. Jangan takut doa orang tak sholat. Maka mesti ada ketegasan. Tahun depan, evaluasi. Itu gereja HKBP Santa Maria. Kenapa mereka ramai? Di absen 3 kali tak datang misa, jenazah tak dikremasi. Ada hukuman denda. Ada namanya 10% zakat mereka. Kalau dia gaji 10 juta, 1 juta. Orang Islam 2,5%. Siapa mau silakan. Yang tak mau tak apa-apa. BSKM baik minta ampun, disolatkan, dikuburkan, didoakan, ditanya pula lagi, apakah jenazah ini baik? Kalau ada saya situ, tak baik. Oh pula dia baik, tak pernah musik. Bagaimana hukumnya jika kita lupa puasa yang belum digantikan? Hitunglah terbanyak. Itu prediksi terbanyak. Pak Ustaz, saya punya ibu yang telah meninggal. Innalillah. Sebelum beliau meninggal pernah terucap oleh dirinya ingin berkurban hingga 7 kali. Sebelum dia meninggal beliau baru berkurban sebanyak 6 kali. Bolehkah saya meluruskan sedangkan saya belum pernah ikut berkurban? Berkurban hukumnya sunat muakkad. Kalau duit bapak cuma 4 juta, berkurbanlah untuk diri bapak saja. Tapi kalau bapak punya duit 4 juta, datanglah ke masjid. Ini 2 juta untuk saya, ini 2 juta untuk almarhumah emak saya. Begitu kaedahnya. Kalau cuma 2 juta, diri saja. Kalau ada lebih, boleh berkurban untuk orang tua. Boleh. Tapi kalau dia dulu ada berwasiat, nanti kalau aku mati, kalian bayarkan kurbanku, maka diambil dari harta warisannya. Ini namanya wasiat. Warisan tak boleh dibagi sebelum dikeluarkan 2. Mimba diwasiyatin audain. Mimba diwasiyatin itu sunnah biha audain. Wasiat atau hutang. Bagaimana cara mengerjakan sholat khusyuk? Sedangkan setiap sholat saya selalu teringat emak saya meninggal. Sahkah sholat yang saya kerjakan Pak Ustaz? 5 cara sholat khusyuk. Pertama, dari wudhunya sudah ingat Allah. Ketika air membasuh wajah, keluar dosa dari kelopak biji mata. Ketika air membasuh tangan, keluar dosa dari celah tangan. Ketika air mengusap kepala, keluar dosa dari lubang telinga. Makanya jangan ngobrol waktu wudhu. Itu tak udah bilang sama dia kan. Jangan, tapi dia tak peduli juga. Jangan ngobrol setelah wudhu. Kedua, azan dijawab. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah. Katanya siapa? Allahu Akbar. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Berselawat kalau nama dia disebut. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 2. Yang ketiga, dari tempat wudhu ke sini tak boleh tasbih. Rusak hati. Maka jaga. Tasbih boleh, tasbih. Yang keempat, connect antara mulut dengan hati. Allah. Walhamdulillah.
Jangan mulut lain yang tidak. Macam meniti jalan di tengah sawah licin. Agak lari sedikit naik lagi, agak jatuh naik. Jangan jatuh masuk kolam sempat pula nangguk mancing-mancing. Yang kelima, doa sebelum sholat. Astagfirullah, tolong aku ya Allah, serahkan kepada Allah. Itu 5 langkah, 5 steps. Bagaimana cara mengajak orang tua kita beribadah dan menutup aurat sementara ibadah kita juga belum benar, Pak Ustaz? Orang tua tak bisa diceramah. Orang tua tak pernah melihat anaknya itu besar, anak itu kecil. Maka cara orang tua ini bagaimana? Ambil HP, tentang apa orang tuanya? Tentang sombong, Pak Ustaz. Buka YouTube, tulis Soman sombong, enter. Mak, dengar. Tentang sholat, Pak Ustaz, Soman sholat. Tentang malam nisfu Sya'ban, Soman Sya'ban. Tentang Rajab, Soman Rajab. Ada di situ. Ustaz udah coba, udah saya coba. Saya kalau ditanya orang, Ustaz tolong ceramah tentang Rajab, Soman Rajab, saya share. Udah saya ketik tak muncul, Pak Ustaz. Pulsa habis. Apa hukumnya anak lahir di luar pernikahan menggunakan binti ayahnya? Haram. Anak hasil zina 4 efeknya. Pertama, tak boleh pakai bin bapaknya. Kedua, kalau bapaknya mati dia tak dapat warisan. Ketiga, kalau dia punya adik perempuan dia tak bisa jadi wali adiknya karena dia tidak saudara seayah, dia saudara seumat. Keempat, kalau anak ini nanti nikah, walinya wali hakim. Tak boleh bapak itu jadi walinya, wali hakim. Ustaz, bagaimana hukumnya dalam agama Islam kalau dalam lingkungan tempat tinggal kita ada yang membeda-bedakan pertemanan? Misalnya yang merasa kaya hanya sama yang kaya saja. Ini feodal, ini Fir'aun, ini Korun. Maka kita jaga saja keluarga kita. Sayang saudara ada berada. Ada dia, ada kita. Enak bersaudara. Dia naik Fortuner, kita naik Pajero. Enak berkawan. Dia naik Fortuner, kita CB 100. Tak sedap. Orang sombong. Saya kalau berkawan sama orang sombong, cakapnya tinggi. Kita cerita, aku di kampung dulu. Aku gak pernah tuh tinggal di kampung. Kami di pesantren dulu makan Indomie pakai air sejuk. Indomie, gatal-gatal makan Indomie. Pergi sana kok. Saya bisa berkawan sama jamaah, sama sahabat itu karena orang bicaranya. Kalau ngomong tinggi, tak pernah saya lanjut berkawan. Makanlah sombong. Bagaimana cara manajer? Kau sakit kepala ya? Enggak level sakit kepala. Biasa jantung koroner gitu. Sombong. Bagaimana cara menegur yang baik untuk anak-anak yang membuat bising bermain dalam masjid? Kita bilang dia pula begini. Anak zaman dulu kalau kita bilang langsung takut. Anak sekarang ketawa di kita pula begini. Jadi buat sok satu di belakang anak-anak semua. Angkat satu di belakang, tak SMP, tak SMA, megang rotan. Mukul dia, jangan. Kalau dipukul dia ditangkap Komisi Perlindungan Anak. Pukulkan ke lantai. Di Masjid Islamic Center Pasir Pangarayan begitu dibuat. Masjid Raya An-Nur begitu. Bulan Ramadan ada pakai baju hijau, berjubah. Ini mukul anak Pak? Enggak Pak, lantai aja Pak Ustaz. Karena kalau salah tegur nanti anak itu tak mau ke masjid lagi. Iya, jangan kasar-kasar. Molot. Lagi. Nanti dia takut ke masjid. Seumur hidup dia takut ke masjid. Murtad dia gara-gara gitu. Sampai mati dia ingat. Trauma dia. Setiap nengok kita mencret-mencret dia di jalan. Apa hukumnya suami lebih memilih tidur sama anak-anaknya daripada sama istri? Ini ada komunikasi yang rusak.
Maka coba duduk bersama. Mungkin ada misunderstanding, miskomunikasi antara rumah tangga. Coba duduk bersama. Apa yang abang rajukan? Aku tak ingin kau lebih suka cinta HP daripada aku. Berarti ibu harus berubah. Aku pulang kau bau sambal belacan. Berarti ibu harus mandi. Saya kan sudah wangi bang, sudah bersih. Kau tak seperti yang dulu. Dulu kita sebelum nikah kau hitam manis. Terus sekarang manisnya hilang, tinggal hitam. Jadi maksudnya bang, pokoknya duduklah komunikasi, duduk bersama. Bang, ayolah kita duduk bersama. Mau dibawa kemana hubungan kita? Aku memilih engkau dulu bang, bukan karena kaya, banyak yang lebih kaya. Aku pilih kau bukan karena ganteng, banyak lebih ganteng. Kau udahlah hitam, pendek, pesek, berpura-pura lagi. Aku memilih kau karena kau layak jadi imamku bang. Ku pilih dulu kau karena layak jadi imam. Ibu pun ambillah tisu, agak menangis-nangis. Menengok itu luluhlah hati dia. Maka balik lagi bersama. Apa judulnya? Di bawah mihrab cinta. Bagaimana cara mengajak suami agar mau seide cara mendidik anak? Ini masalah komunikasi saja. Cara ini terbalik ini. Ini mestinya suami itu yang berpikir, "Cemana bini saya ini mau berjilbab? Gimana? Ini istri solihah bagus. Ini nasib ibu ini macam Asia istri Fir'aun." Sabar ibu. Ibu kalau sabar pahalanya luar biasa. Doa dalam Quran tak ada doa Aisyah, tak ada doa Khadijah, tak ada doa Aminah, tak ada doa Fatimah, tapi ada doa Asia. Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku satu tempat dalam surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Wa najjini minal qaumiz zalimin. Betuahnya lah suami ibu yang dapat istri solihah. Dia pula memikirkan bagaimana suami saya bisa mendidik anak. Istiqomah ibu, doakan hati bapak itu antara jari jemari Allah. Ya Allah, kau pemilik hati suamiku. Arahkan hatinya kepada agamamu ya Allah. Insya Allah bawa dia pengajian. Seorang bapak rajin mengaji. Saya tanya, bapak rajin betul pengajian, gimana awalnya bapak ngaji? Saya dulu tak tahu agama Pak Ustaz. Terus istri saya minta antar ke Masjid An-Nur. Terus lama betul dia pulang. Saya jemput di mobil, muak, saya bosan. Akhirnya saya tegak di pintu. Saya tengok Dr. Mustafa Umar. Saya tengok, kok ada ya orang ceramah seenak ini, hafal ayat, hafal hadis. Akhirnya besok saya duduk di kursi belakang. Menarik. Lama-lama sekarang saya duduk di kursi paling depan. Istrinya tak pernah sekalipun ngaji. Bang, jadi istri itu jangan merepet. Abang sudah tak pernah ngaji sama itu. Makin naik setannya. Laki-laki itu tak mau tidak. Ajak dia mengaji sekali, ajak. Mudah-mudahan doakan kepada Allah. Ya Allah, kalau memang dia layak masuk surga, lunakkan hati. Kalau memang tidak, cepatkan mati. Jangan. Tak boleh. Tak boleh doa minta mati. 2 kertas lagi. Dalam perjalanan saya tanya jawab, yang paling banyak. Dari awal tak saya sebutkan, takut saya patah semangat bapak ini. Tapi saya menengoknya sudah lemas duluan. Bagaimana cara memahamkan orang tua yang tak mau berpuasa? Di sini saya bertemu dengan istri solihah, mendapat suami yang tak baik. Ini pula ada anak yang soleh menghadapi orang tua yang tak soleh. Istri solihah dapat suami tak soleh, Asia. Anak yang soleh dapat orang tua tak soleh, Ibrahim. Ibrahim soleh, ayahnya tak soleh. Ini nasibnya Nabi. Ayah saya tak puasa Pak Ustaz. Maka kasihkan fotokopi buku 30 tanya jawab puasa. Mudah-mudahan dia mau baca pelan-pelan. Jangan lupa berdoa. Jangan diceramai. Orang tua tak mau diceramai.
kasih buku, dengarkan MP3 ceramah Ustaz Abdul Somad, Ustaz-Ustaz yang lain, doa. Mudah-mudahan Allah kasih petunjuk insyaallah. Bolehkah sholat sunat sambil megang mushaf? Boleh. Waladhdallin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Baqarah 3. Apa dalilnya? Huzaifah maula Aisyah salat jadi imam menengok mushaf. Salat sunat boleh. Sekarang tidak mushaf dalam bentuk cetak. Quran Android. Nah, tinggal buka saja Play Store Quran Android, download. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi HP-nya nonaktifkan. Jadi masuk deh. Ya, sayang kalau tahan anak-anak sampai jam 10 Mas. Terakhir, bagaimana hukumnya terakhir ini tak nampak. Bagaimana hukumnya Islam dan menurut hukum Islam dan sunnah apabila kita memajang foto gambar di ruang tamu? Bagaimana tentang lukisan, pelukis dan benda menyerupai patung? Ini 3 pertanyaan. Pertama lukis, yang kedua foto, yang ketiga patung. Yang saya jawab lukis sama patung dulu. Melukis pokok kelapa, danau boleh. Tapi kalau gambar kucing, gambar burung merah tak boleh. Karena di situ ada mengukir dia, membentuk. Yubahi, dia menyerupai perbuatan Allah. Nanti patung yang dicetak, dipahat, diukir, dilukis, dihidupkan lagi oleh Allah. Hai kalian yang membuat dulu, kasih nyawa, karena kalian sudah mengikut perbuatan aku, kata Allah. Ini masalah patung. Patung tak boleh. Patung sama lukisan. Dah selesai. Yang di rumahnya ada patung, ada lukisan bernyawa, bakar, campakkan. Jangan dijual, nanti dipakai orang lain. Tapi Pak Ustadz ini gambar tak bernyawa, gambar danau, boleh. Selanjutnya foto. Masalah foto ini saya kutip pendapat Syekh Yusuf Qardawi, saya kutip pendapat Syekh Atiyah Saqar, saya kutip pendapat Syekh Bahyat Al-Muti'i, saya kutip pendapat Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Kata dia foto tak sama dengan patung. Maka foto boleh, karena foto itu tidak ada membentuk mata, membentuk. Foto adalah cahaya yang tertahan. Cahaya Bapak Ibu jam 10 saya tahan. Maka boleh. Tapi kalaupun ada haram foto, bukan karena fotonya, tapi karena konten fotonya. Foto ibu waktu gadis pakai rok pendek dulu jangan dipajang di ruang tamu. Nanti ditengok orang, cantik juga bini kau dulu ya. Kan sakit hati kita. Maka kalau bapak bertamu ke rumah saya, tak ada foto istri saya sama anak saya di situ. Banyak orang nyangka saya masih lajang. Foto Ustaz di Mesir ya, iya. Ini di piramid ya, ini di Sungai Nil, ini di Maroko ada salju ya. Jadi foto istri tak ada sama. Di Facebook saya tak ada gambar istri. Status pun tak masih lajang tak apa. Tapi di rumah dijelaskan, istriku aku buat begini bukan karena aku mau berbini lagi, bukan. Ini supaya jangan menimbulkan fitnah. Itu maksud. Apalagi sekarang ada software kalau ada perempuan foto pakai jilbab, maaf cakap, itu bisa software itu membuka auratnya semua, bisa terbuka. Ada alatnya, bisa dirobahnya menjadi foto bugil. Nauzubillah. Jadi foto yang sudah kita upload itu menjadi hak milik orang, tak bisa kita tuntut. Adik-adikku yang gadis, yang bekas gadis juga, kalau foto itu sudah diupload Twitter, Facebook, BBM, grup milis, WhatsApp, itu semua milik orang lain. Kita tak bisa tuntut.
Tak bisa kita tutup, tak bisa kita katakan ini foto saya. Tidak, karena Anda sudah upload ke dunia maya, itu menjadi milik bersama. Hati-hati. Ini masalah foto. Itu yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya mohon maaf bila banyak silap kata tak berkenan di hati. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Alhamdulillah. Sudah sebanyak ini tak juga maaf, Pak. Bercanda. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.